إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول في آية أخرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ويقول أبو ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا قال المسجد الحرام قال ثم أي قال المسجد الأقصى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati, meridhai dan mengampuni kita semua. Marilah sama-sama memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia nikmat yang senantiasa melimpah kepada kita semua. Di antaranya Allah mudahkan pada siang hari ini untuk bersama-sama menunaikan ibadah Jumat. Marilah kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan niat kita, langkah kita, hadir kita di dalam Jumat ini Allah Subhanahu wa taala mencatatnya di dalam lembaran-lembaran amal kita sebagai amal soleh yang Allah akan balas dengan pahala yang berlipat ganda. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, suatu negeri nan jauh, jaraknya jauh dari kita tapi terasa dekat dan mempunyai tempat yang khusus di hati kita, yaitu negeri Palestina, negeri suci bumi para nabi, negeri di mana Allah Subhanahu wa taala bangun masjid tertua kedua, yaitu Masjidil Aqsa, negeri di mana Rasulullah SAW melakukan mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yang secara khusus Allah sebutkan di situ ada Masjidil Aqsa yang diberkahi sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bagi kita Palestina walaupun jauh jaraknya tapi dekat di hati kita, karena secara historis sebetulnya bangsa Indonesia itu memiliki nasib yang sama, sama-sama dulu sebagai negeri yang dijajah. Tapi bedanya setelah kita merdeka 70 tahun, 78 tahun, ternyata sampai sekarang mereka masih belum merdeka. Padahal ketika kita bangsa Indonesia memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka, sudah ada perwakilan dari mereka yang mengakui akan kemerdekaan kita. Jadi kita sebetulnya punya hutang budi kepada mereka.
Tapi lebih dari itu, secara spiritual kita ini mempunyai hubungan yang sangat dekat. Karena mereka adalah orang-orang yang berada di bumi para nabi, bumi yang suci. Bumi di situ ada Masjidil Aqsa, masjid tertua kedua. Dan dari situ pula Rasulullah SAW dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Dan Masjidil Aqsa juga merupakan kiblat pertama umat Islam. Ketika awal-awal Rasulullah SAW belum diperintahkan untuk menghadap Ka'bah sekarang atau Masjidil Haram, umat Islam dahulunya salatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Tapi ketika ada perintah fawalli wajhaka satral Masjidil Haram, maka sejak itulah umat Islam salatnya menghadap ke Baitullah. Jadi sungguh kita mempunyai kedekatan tersendiri, dan bangsa Palestina mempunyai tempat tersendiri di hati kita, bangsa Indonesia. Dan saya pun sering dengar bahwa mereka juga begitu respect, begitu kagum kepada bangsa Indonesia karena seringnya kita memberikan perhatian secara khusus kepada mereka. Bangsa Palestina sebetulnya adalah suatu bangsa yang dulunya berdaulat, bangsa yang mempunyai daulat sebagai sebuah bangsa, yaitu ada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmani atau Ottoman. Dan pada tahun 1914, ketika bangsa Eropa itu sudah mulai mencari tempat-tempat untuk menjajah, orang Inggris, Prancis, Jerman, lalu mereka menjadikan bekas wilayah kekuasaan Sultan Ottoman ini menjadi jajahan mereka. Sehingga pada tahun 1916 ternyata ada perjanjian rahasia di antara mereka. Antara pemerintahan Inggris dengan Prancis ternyata sedang bagi-bagi kapling negara-negara mana yang akan menjadi jajahan mereka. Dan Palestina itu dalam sejarah itu dibagi menjadi jatahnya Inggris. Jadi mereka antara negara-negara penjajah itu bersekongkol membagi, ini kamu jajah negeri ini, kamu di sini, dan seterusnya. Dan Palestina itu menjadi jatahnya Inggris. Maka sejak itu 1916 resmi Palestina sudah menjadi jajahan Inggris. 1 tahun kemudian Menteri Luar Negeri Inggris ini ada main mata dengan tokoh Yahudi yang ada di Inggris sana, di mana kemudian dia menulis surat yang isinya menjanjikan kepada bangsa Yahudi yang ada di Inggris dan di beberapa tempat itu akan dibangunkan sebuah negara, di mana dia itu membangun negaranya di jajahan Inggris, di Palestina itu sendiri. Jadi begitulah Inggris sudah menjajah, lalu dia memberikan kepada bangsa Yahudi untuk mendirikan negara di tempat dia menjajah. Maka berbondong-bondonglah orang-orang Yahudi yang ada di Inggris dan di berbagai macam belahan dunia yang waktu itu memang mereka relatif tidak diterima karena arogansinya, karena suka rewelnya. Bahkan di zaman Nazi itu mereka mau dihabisi orang Yahudi itu. Akhirnya mereka berbondong-bondong datanglah ke tempat jajahan Inggris, yaitu ke Palestina. Sampai akhirnya 1948 sudah berdirilah negara Israel. Mereka menyebut dengan nama Israel. Boleh jadi ini adalah untuk ngelabui umat-umat beragama, karena Israel itu adalah nama nabi, yaitu nama Nabi Yakub, yang artinya hamba Allah. Israel itu hamba Allah. Lalu sejak itulah 1448, walaupun negara-negara sekitarnya, bangsa-bangsa Arab dan beberapa negara itu menolak berdirinya sebuah negeri ini, karena berdiri di tanah haram, tanah mencaplok atau tanah jajahan Inggris. Di situ jelas milik orang Palestina, lalu mereka mendirikan sebuah negara. Tapi karena keras kepalanya, lalu didukung sama pemerintah-pemerintah penjajah, akhirnya tidak bisa dihalangi juga, berdirilah negara ini.
Dan betul setelah berdiri ternyata apa yang dirasakan. Dia kemudian mencaplok wilayah kanan kirinya, melakukan berbagai macam kezaliman, lalu merampas hak-hak warga Palestina, melakukan berbagai macam kezaliman, dan sampai sekarang. Dan pada 1967 disebutkan pemerintah Israel ini dengan komando dari menteri agamanya memerintahkan agar menggali bawah Masjidil Aqsa, dengan alasan katanya di dalamnya itu ada Haikal Sulaiman. Pada tahun 1969 sampai kemudian Masjidil Aqsa itu pernah dibakar. Tentara-tentara Israel masuk ke dalamnya, kemudian memporak-porandakan, bahkan membakar. Dan terus kalau kita rasakan itu, sejak saya kecil saya sering sekali mendengar bagaimana itu kezaliman bangsa Israel kepada bangsa Palestina. Dan korbannya itu enggak sedikit. Tahun 82, tahun 1982, tahun 2008, tahun 1982 itu sekian orang. Tahun 2014 juga ribuan orang. Bahkan kalau yang saya dengar sekarang ini, saya mengutip dari berita dari Kementerian Kesehatan Palestina, ini untuk korban sekarang ini yang sudah meninggal sudah 3.000 sekian, sudah 3.800 saudara-saudara kita, anak-anak, para ibu, bukan hanya tentara, tapi mereka orang-orang sipil. Sudah hampir 4.000 mereka dibantai menjadi syahid. Yang korban sudah hampir 12.000 sekarang ini. Karena memang mereka sebetulnya memang bangsa yang tidak menginginkan adanya, orang menyebutkan ini gerakan genosida, gerakan penghabisan etnis. Kalau nggak salah itu yang berita terakhir itu adalah ketika orang-orang yang ada di Gaza itu kemudian disuruh keluar dari situ karena mau diserang, tapi ternyata ketika mereka sudah keluar ke rumah sakit, ke tempat-tempat pengungsian, ternyata rumah sakitnya, tempat-tempat pengungsian itu yang dibom sama mereka. Jadi begitulah yang kita rasakan, yang kita dengar, bagaimana orang-orang Israel ini, orang-orang Zionis Israel ini begitu memusuhi, berbuat zalim kepada saudara-saudara kita di Palestina. Dan kita, walaupun kita ini jauh jaraknya, tapi kita dengar, kita ngelihat orang muslim itu dikatakan tidak boleh ketika kita dengar ada kezaliman, ada kemungkaran, kemudian kita tinggal diam. Merupakan suatu kewajiban bagi kita umat Islam, dimanapun berada, nggak boleh membiarkan ada kemungkaran, ada kezaliman. Kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa di antara kalian melihat, mendengar ada kemungkaran, coba lakukan. Usaha falyughayyirhu biyadi, rubahlah dengan actionnya, dengan tindakan yang nyata. Kalau kita dengan tindakan yang nyata tidak bisa karena kondisi tertentu, fabilisani, maka dengan lisannya. Mungkin kita bisa sampaikan bahwa ini terjadi kezaliman yang luar biasa, pembunuhan umat manusia, gerakan genosida, di mana sudah sekian orang habis mereka, dibantai. Kalau kita tidak bisa dengan kata-kata, mungkin kita tulis, kita katakan. Ternyata di zaman yang sudah seperti ini, di tengah orang-orang yang katanya mereka menjunjung tinggi kemanusiaan, menjunjung tinggi kebebasan, negara-negara yang adikuasa, malah mereka ternyata mendukung terjadinya kezaliman seperti ini. Kalau kita tidak bisa juga dengan lisan, kata Rasulullah SAW, fa biqalbi, maka dengan hati. Hati kita minimal ingkar, kita tidak setuju saudara-saudara kita. Bahkan walaupun kita bukan muslim sekalipun, kita tidak boleh membiarkan ada kejahatan yang keterlaluan seperti itu, kemudian kita tidak berbuat sesuatu. Setidaknya hati kita ingkar. Jadi kalau kita mendengar ada kemungkaran, maka suatu keharusan bagi muslim untuk harus melakukan satu tindakan, satu upaya. Apalagi kalau kita tahu bahwa yang dizalimi atau yang menimpa kezaliman itu adalah saudara-saudara kita, maka menjadi lebih wajib. Kata Rasulullah SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluman.
Bantulah saudaramu, baik yang mereka terzalimi maupun yang dizalimi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang dizalimi saya paham bagaimana menolongnya, tapi bagaimana yang menzalimi? Apa kita tolong juga? Iya, kamu tolong dengan mencegahnya. Yang zalim kita cegah, yang terzalimi kita bantu. Dan itulah yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam, karena umat Islam itu antara satu dengan yang lain itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sungguhnya orang mukmin dimanapun dimana mereka berada, walaupun jauh di belahan bumi yang sana, tetap ada saudara kita. Dan Rasulullah mengatakan, al mu'min ma'al mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Orang mukmin yang satu dengan yang lainnya itu seperti sebuah bangunan yang seharusnya saling menguatkan. Apabila ada saudara yang menderita, sudah seharusnya kita ikut merasakannya. Rasulullah dalam hadis lain menggambarkan kita di dalam berkasih sayang, di dalam bersaling memperhatikan dengan saudara-saudara kita itu seperti satu anggota tubuh. Rasulullah mengatakan, mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a sairul jasadi bis sahri wal humma. Perumpamaan kita dalam berkasih sayang dan saling memperhatikan, saling mencintai dengan yang lain seperti satu anggota tubuh. Apabila ada bagian anggota tubuh yang menderita, yang lain ikut merasakannya. Jadi sudah seharusnya kita dengan apa yang bisa kita memperhatikan dan menolong saudara-saudara kita. Yang ketiga, belum lagi ketika kita meyakini bahwa mereka orang-orang yang bertahan di Palestina itu bukan karena mereka keras kepala seperti yang dituduhkan oleh mereka yang bersekongkol ingin menghabiskan Palestina. Mereka itu adalah bangsa teroris, mereka adalah orang-orang yang keras kepala. Kenapa mereka tidak mau keluar aja dari negeri sendiri? Bagaimana mereka mau keluar? Mereka itu terlahir dari situ dan dia negara mereka juga. Ada orang yang membuat perumpamaan yang menurut saya sangat tepat. Orang Palestina itu seperti orang yang punya rumah, lalu ada rampok yang mengambil rumahnya, lalu dia dibuatkan rumah di kandang, lalu sama yang ngambil rumahnya itu dikasih makanan comberan, dikasih makanan apa. Itulah negara mereka yang mereka rampas, lalu mereka keluarkan. Sekarang mereka dikurung dalam satu penjara yang sangat besar di kota Gaza. Baru-baru ini saya diminta untuk salah satu lembaga kemanusiaan untuk menjadi penterjemah salah satu syekh di Filistin. Kebetulan beliau waktu bulan Ramadan datang ke Indonesia untuk menyampaikan dakwah. Saya dapat kesempatan untuk menjadi penterjemahnya dalam rangka Munasharah. 2 hari sebelumnya beliau mengatakan siap, kami siap ingin menyampaikan info-info yang update di sana bagaimana kondisinya. Tapi tidak lama kemudian dia tidak bisa lagi dihubungi. Ternyata di sana sudah habis-habisan. Internet sudah mati, listrik mati, air mati, rumah-rumah mereka sudah hancur, masjid-masjid sudah hancur, dan syekhnya sendiri pun sudah keluar dari rumahnya, sudah terusir. Sehingga ketika mau munasharah, dia mau menghadirkan, dia mau telekonferensi, sudah tidak bisa lagi. Itulah keadaan. Jadi saya bayangkan mereka yang punya negeri tanah air, kemudian mereka diusir, lalu mereka ditempatkan sesuai dengan terserah mereka. Dikasih air, terserah mereka. Dikasih listrik, juga terserah mereka. Mereka nggak boleh keluar dari situ. Itulah. Jadi kalau kita perhatikan betapa kezaliman telah dipertontonkan ya oleh mereka, dan kita sebagai bangsa yang mempunyai rasa kemanusiaan, apalagi seorang muslim, bangsa yang ngerti tentang hak-hak asasi manusia, maka sudah seharusnya kita harus ada upaya untuk membantu dengan apa yang bisa kita lakukan. Kalau bisa kita lakukan dengan perbuatan nyata. Kalau tidak bisa kita lakukan dengan lisan. Kalau tidak, setidaknya hati kita ingkar. Jangan sampai mengikuti orang-orang yang tidak ngerti. Ngapain mereka membantu orang-orang yang saudara kita di sini juga masih banyak yang perlu dibantu. Ngapain saudara-saudara kita yang jauh? Di mana rasa kebangsaan kita? Bung Karno saja 1962 mengatakan, saya tidak pernah akan mengakui negara Israel sebelum Palestina diberikan kemerdekaan secara mutlak. Itu bapak bangsa kita sudah mengatakan seperti itu. Jadi kalau sekarang ada mengatakan satu orang
yang mengatakan dia tahu bagaimana bernegara, berbangsa, tapi ternyata mengatakan bahwa Palestina itu urusan mereka sendiri. Itu kan urusan orang Arab sama orang Israel. Di mana letak kebangsaannya? Di mana letak kenegarawanannya? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.